Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reren Sagita Hermawan dengan NIM 1848201028. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran biostatistik dengan pelajaran uji Pirate Sample Test dengan dosen pengampu Bapak Denis Sustrisno MPD. Konsep dasar uji Pirate Sample Test. Uji Pirate Sample Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan berdasarkan rata-rata, atau bisa juga disebut uji Pirate Sample Test itu digunakan uji komparatif. Nah, pada uji ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan uji aplikasi SPSS. Nah, baiklah, pertama kita udah menyiapkan data yang mau kita gunakan. Ini saya menggunakan Microsoft Excel dulu biar kita gampang mengopi-ngopinya. Yang pertama itu ada hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa. Lalu setelah itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita pencet variabel view. Lalu di name itu kita tulis pre. Lalu kedua itu post. Setelah itu label yang ada tulisan nama label itu kita tulis pretest sama post test. Setelah kita lakukan itu kita pindah ke data view. Setelah itu kan udah berubah tuh, ada pre sama post. Nah, setelah itu kita copy, kita blok itu yang dari Microsoft Excel. Lalu kita pindahkan ke data ke aplikasi SPSS-nya. Nah, barulah kita nih udah dapat datanya, pre sama postnya. Setelah dapat, baru kita pencet complements. Kita cari yang namanya pre sample test. Lalu pre test yang pertama itu kita pindahkan ke variabel 1, post test itu kita pindahkan ke variabel 2. Lalu dapatlah hasilnya ini. Dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita baru mengetahui itu meannya berapa, terus nilai n-nya berapa di situ. Nah, di sini kita mendapatkan nilai mean itu ada 5, yang pretestnya itu ada 55,5 ribu. Sedangkan mean yang ke post test itu ada 67,5 ribu. Nah, di sini juga ada terdapat N. Nah, N itu adalah jumlah sampel yang dipakai. Nah, jumlah sampel yang kita pakai itu ada 10. Di sini juga menginformasikan standar deviasi dan standar error mean. Nah, kemudian untuk output yang kedua, Pirate Sample Correlation, bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara dua data, yakni variabel pre-test dan post-test. Output kedua ini menjelaskan apakah ada hubungan antara pre-test dan post-test melalui uji korelasi. Diketahui nilai signifikasi pada variabel ini nih ada 0,287. Artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka indikasinya tidak ada hubungan yang signifikasi antara hasil pretest dan posttest. Nah, selanjutnya itu ada output ketiga. Ini adalah output yang paling penting. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig 2 Taylor itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest. Nah, yang kedua itu ada jika nilai sig 2 Taylor lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pretest dan posttest. Nah, pengambilan keputusan diketahui nilai sig 2 Taylor sebesar 0,018. Nah, itu lebih
kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara hasil belajar bahasa Jawa pada data pretest dan post-test.